Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak solih dan solihah kelas 3 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran Al-Islam dengan judul Sholat Kewajibanku. Yuk mari kita simak materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku semua, yuk mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu pengetahuan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, silahkan kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa ya? Ya, benar sekali. Gambar pertama itu ada seorang sedang mengumandangkan azan. Kemudian, sebuah keluarga ketika mendengar azan, mereka berangkat bersama untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, gambar ketiga yaitu sebuah keluarga sedang melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Dilanjutkan dengan membaca doa bersama setelah sholat. Nah, siapa di antara kalian yang sering pergi ke masjid bersama keluarga? Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. Salah satunya yaitu adalah perintah sholat fardu. Sholat fardu dilakukan 5 kali dalam sehari. Kita wajib melaksanakan sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Selain itu, sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas karena Allah SWT ya. Nah, di dalam surah Al-Kautsar telah dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan salat dan berkurban sebagai bentuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ada banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, rezeki, dan sebagainya. Nah, untuk itu sebagai wujud rasa syukur, kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya ya. Nah, anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas tentang pengertian sholat. Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan sholat itu? Sholat secara bahasa berarti doa. Secara istilah berarti serangkaian gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan sholat ada beberapa yang harus kita kerjakan. Di antaranya yang pertama yaitu tentang syarat sholat. Syarat sholat adalah hal-hal yang harus kita penuhi sebelum sholat itu ditunaikan. Nah, syarat sholat ada 2. Yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib terdiri dari seseorang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Nah, untuk syarat sholat yang kedua yaitu syarat sah. Di antaranya yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat rukun dan sunnahnya sholat. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan kalian tentang syarat sahnya sholat? Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang syarat sholat, saat ini kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang dikerjakan di dalam sholat.
Ingat ya, rukun sholat adalah segala sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat. Nah, rukun sholat ada 13. Di antaranya yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, i'tidal setelah rukuk dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang 9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13 yaitu tertib melakukan semua rukun sholat secara berurutan. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang syarat dan rukunnya sholat, saat ini kita akan membahas tentang hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas mengerjakannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, kita akan terbiasa hidup bersih. Yang kelima, hidup kita akan menjadi tertib dan teratur. Yang keenam, kita akan selalu bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dalam menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram karena di dalam sholat kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dengan setiap kita sholat berjamaah di masjid maupun di rumah bersama keluarga. Yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang praktik gerakan sholat. Ayo kita praktekkan gerakan sholat berikut ini. Yang pertama, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Hal ini bisa kalian lakukan dengan membaca niat ketika akan melaksanakan sholat yang akan kalian kerjakan ya. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kalian perhatikan tangan kedua diangkat setara dengan telinga ya. Mohon diperhatikan. Nah, anak-anakku semua, pada gerakan ketiga yaitu meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Nah, pada posisi ini kita pada rakaat pertama membaca doa iftitah terlebih dahulu, dilanjutkan membaca suratul Fatihah. Yang selanjutnya surah kita baca adalah surah pilihan. Nah, untuk gerakan keempat yaitu ruku sambil membaca Allahu Akbar. Dengan bacaannya ialah sebagai berikut: Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca 3 kali ya. Nah, untuk gerakan kelima yaitu i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, anak-anakku semua, gerakan selanjutnya yaitu sujud sambil membaca Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali ya. Nah, untuk gerakan ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud sambil membaca Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, anak-anakku, untuk gerakan ke-8 yaitu duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tolong diperhatikan ya, gerakan duduk tasyahud awal yaitu kaki kiri ditindih oleh pantat ya.
Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir sambil membaca tasyahud awal tadi, kemudian ditambahkan dengan bacaan sholawat atas Nabi, yaitu bacaannya sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tolong diperhatikan ya anak-anakku, duduknya yaitu kaki kiri yang tadinya di tasyahud awal ditindih oleh pantat, kali ini didekatkan dengan kaki kanan. Nah, gerakan yang ke-10 yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke kanan terlebih dahulu, dilanjutkan menoleh ke kiri. Nah, terima kasih anak-anak hebat semua. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Mari kita tutup video pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.